Oke, jadi malam hari ini saya mewakili para pengundang Bapak Ibu ya untuk menyampaikan sebuah pertimbangan akhir ya sebelum Bapak Ibu ambil keputusan ya. Baik, saya akan sharingkan di sini ada 7 prinsip eh, trading di cryptocurrency ya karena eh, cryptocurrency ini punya karakteristik karakteristik yang berbeda ya dengan trading di forex ya atau mata uang atau trading di gold atau trading saham ya ini berbeda ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi malam hari ini supaya bisa mengambil keputusan dengan akal sehat ya, tidak sembarangan ambil keputusan untuk bergabung bersama kami ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu mengenali profil risiko Bapak Ibu ya, seperti apa ya profil risikonya. Apakah konservatif, moderat atau agresif ya. Jadi kalau konservatif itu yang boleh bahasa lainnya adalah safety players ya atau yang low risk lah ya. Kalau moderat ini di tengah-tengah ya. Nah, yang agresif ya Bapak Ibu tahu lah, ini artinya orang yang berani ambil resiko ya, yang paling berani ambil resiko dibanding yang moderat dan konservatif. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu termasuk kategori yang safety, yang konservatif, ya siapkan buffer 100% dari modal ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading katakan 2000 USDT ya, kita di sini pakai USDT ya. USDT itu stable coin yang 1:1 dengan US dollar ya. Nah, jadi kalau punya 2.000 uang dinginnya, Bapak Ibu trading kan hanya 100 saja. 100-nya di mana? Biarkan saja ada di Binance ya, untuk keperluan jika dibutuhkan nanti ya, ketika floating loss terlalu dalam atau terlalu lama seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya kalau Bapak Ibu yang moderat ya, yang eh, berani ambil risiko lebih besar ya dibanding konservatif ya, siapkan buffer 50% dari modal atau dari uang dingin yang Bapak Ibu siapkan untuk ditradingkan. Misalnya Bapak Ibu punya uang dinginnya 1.500 ya, Bapak Ibu siapkan buffernya 500 US dollar atau USDT ya. Nanti standby-kan di mana di Binance untuk keperluan masalah floating tadi ya. Oke, lalu berikutnya kalau yang agresif gimana? Ya siapkan buffernya 0 aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang dinginnya 5.000 ya masukkan saja, tradingkan saja semuanya seperti itu ya. Tetapi dari pengalaman ya Bapak Ibu setelah kami kurang lebih saya khususnya setelah hampir 3 bulan di sini, akhirnya kami memahami bahwa apapun profil resiko Bapak Ibu ya mau agresif, moderat, mau konservatif, yang terbaik adalah harus siapkan buffer 100% ya. Karena ternyata BTS menyiapkan 5 robot dengan satu tujuan ya, yaitu untuk melakukan averaging dengan menggunakan robot yang lain seperti itu ya. Oke, nah ini aturannya, aturan emasnya atau golden rule-nya ketika kita melakukan trading di cryptocurrency ya, yaitu gunakan uang nganggur ya Bapak Ibu, jangan uang dapur ya. Gunakan uang dingin bukan uang panas ya. Uang panas di sini artinya uang yang dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi jangan ambil tabungan harian ya, jangan dipakai ke sini. Yang dipakai adalah deposito. Nah, itu boleh tuh. Nah, depositonya berapa lama? Ini juga ada aturannya. Bapak Ibu boleh masukkan ya ditradingkan deposito yang paling minimal 1 tahun. Ya artinya 1 tahun kemudian baru akan dipakai. Ya tetapi kalau di bawah 1 tahun saya sangat tidak menganjurkan untuk Bapak Ibu pakai untuk trading di sini. Ya jadi saya sudah mengingatkan. Ya oke. Nah ini aturan emasnya. Nah berikutnya yang kedua adalah prinsip trading di cryptocurrency yaitu real trading tidak mungkin stabil. Nah ini perlu Bapak Ibu jelas dulu ya malam hari ini bahwa pada dasarnya trading di online ini tidak berbeda jauh dengan kita melakukan trading di offline ya. Jadi artinya ketika kita trading di offline ya, tentunya tidak ada pedagang yang selalu untung ya, tidak ada pedagang yang selalu ramai setiap hari ya. Ada kalanya pedagang itu terpaksa tidak berjualan. Pedagang dalam bahasa Inggrisnya trader ya. Berdagang adalah trading ya. Jadi saya pakai katanya dagang ya. Nah, jadi Bapak Ibu artinya sama dengan di trading nanti ketika Bapak Ibu trading menggunakan robot BTS nanti jangan kaget kalau tidak selalu untung ya. Tetapi kabar baiknya robot ini didesain ya, disetting untuk tidak ambil loss. Jadi robot ini hanya akan mengambil profit saja. Kalau nggak profit ya dia tunggu sampai profitnya itu bisa diambil ya. Jadi di sini yang dimaksud tidak selalu untung
Artinya dalam beberapa hari mungkin tidak ada profit yang dihasilkan, ya. Lalu ini juga kaitannya dengan tidak selalu ramai setiap hari, ya. Jadi kadang-kadang satu hari hanya satu kali dapat profit, ya. Kadang-kadang satu hari bisa 5 kali ambil profit, ya. Ini robot bisa seperti itu, ya. Jadi samalah seperti di dunia nyata, gitu ya. Nah, ada kalanya pedagang terpaksa tidak berjualan. Artinya bukan berarti robotnya macet atau berhenti, enggak, ya. Dalam artian di sini adalah karena tidak berjualan berarti tidak ada profit kan, tidak ada transaksi. Ya sama. Ya kadang robot ini bisa satu hari, 2 hari, kadang bahkan bisa 1 minggu tidak melakukan trading sama sekali. Ya karena apa? Ya ada dua ya, mungkin karena posisinya tidak bagus atau lebihnya lebihnya karena sering terjadi floating loss ya, karena nyangkut seperti itu. Oke? Lalu yang ketiga. Nah, sebelumnya saya ingin ingatkan ya, ada seorang bapak investasi yang paling sukses di dunia, yaitu namanya Warren Buffett. Ya, dia terkenal karena dia punya durasi yang paling panjang ya. Sebetulnya bapak-bapak investor tuh ada George Soros, ada James Simons, ada banyak ya. Tetapi beliau ini yang terkenal kenapa? Karena kekayaannya membuat dia sempat menjadi ranking 1 cukup lama ya. Dan hari ini dia ya tetap masih masuklah 10 atau 15 besar ya. Nah, beliau mempunyai aturan di dalam berinvestasi. Beliau mengatakan apa? Ada 2 aturan saja. Yang pertama adalah never lose money, ya jangan pernah kehilangan uang. Artinya jangan kehilangan modal kita gitu loh. Yang kedua adalah jangan lupa aturan yang nomor 1. Ya, jadi artinya betapa pentingnya ketika kita trading, ya jangan sampai modal habis. Ya, sama ya Bapak Ibu, kalau kita bisnis ya modalnya habis, sangat sulit untuk kita bangkit lagi gitu loh. Mungkin semangat Bapak Ibu masih ada, pelanggan masih setia, tapi dari mana modalnya Bapak Ibu untuk dapatkan modalnya lagi gitu loh. Ya, Bapak Ibu pinjam belum tentu bank kasih ya. Bapak Ibu pinjam ke saudara, jangan terlalu berharap ya saudara atau keluarga akan membantu gitu ya. Nah, itu yang sering kejadian ya seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya, aturan emasnya adalah ketika berinvestasi adalah yaitu never lose money ya, jangan pernah kehilangan modal, oke? Nah, artinya nah ini dia. Ya, jadi hal ketiga yang terpenting ketika kita trading ya adalah modal usahakan jangan sampai habis ya. Nah, apa sih artinya profit besar Bapak Ibu kalau akhirnya modal hilang? Betul ya? Apa artinya gitu loh ya. Mungkin Bapak Ibu berharap ada yang menjanjikan profitnya 20% setiap bulan gitu ya, konsisten ya. Ada yang profitnya 30% sebulan, konsisten. Konsistennya berapa lama gitu loh. Ya karena pada dasarnya yang tadi saya bahas ya, tidak ada trading yang bisa setiap hari profit ya, bisa konsisten, kadang ada ramai, ada sepi ya. Jadi nggak mungkin kan setiap hari bisa, setiap bulan bisa 30% terus selama berbulan-bulan. Nah, itu maksudnya ya. Nah, jadi apa artinya kalau 30 wah besar nih, taunya di bulan ketiga modalnya hilang. Hilang tuh macam-macam ya. Perusahaannya bisa scam, perusahaannya bisa margin call dan lain sebagainya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi lebih penting kita pentingkan dulu modal ya, karena selama modal ada, potensi dapat profit itu nggak pernah akan hilang. Ya, tapi kalau kita udah nggak punya modal, sudah pasti tidak punya potensi menghasilkan profit. Ya, jelas ya. Nah, lalu bisnis itu selalu bicara modal. Saya sudah sampaikan tadi ya. Bisnis tanpa modal itu habis sudah. Dan Bapak Ibu tahu ya, orang yang sukses berbisnis ya atau yang selalu keluar sebagai pemenang di dalam dunia bisnis adalah orang yang modalnya kuat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nggak ada tuh orang yang modalnya kecil bisa merajai dunia bisnis. Nggak ada. Itu bukan begitu hukum alamnya ya. Jadi modal ini sangat vital ya. Oke. Nah, itu sebabnya ya lebih baik profit kecil tapi modal tidak hilang. Ya, nggak apa-apa profit cuma 1%, 2%. Yang penting ya ini prinsip orang-orang berbisnis ya Bapak Ibu. Yang penting ketika uang kita kita keluarkan dari deposito itu bisa lebih besar return-nya setiap tahunnya. Itu kan prinsip orang-orang berbisnis ya Bapak Ibu ya. Uang boleh keluar, saya sering tanya, ngapain udah hidup tenang kok jalanin bisnis ini? Oh, jalanin ini setahunnya lebih besar dari deposito loh. Jadi hanya semata-mata ingin lebih besar dari bunga deposito yang amat kecil dan gede pajaknya gitu loh ya. Seperti itu. Oke ya? Oke. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau trading itu pastikan keamanan modal dulu. Itu poin yang ingin saya sampaikan ya. Prinsip ini harus kita pakai ketika trading di kripto ya. Nah, lalu yang keempat, bagaimana menyikapi floating loss ya. Nah, sebelumnya saya mundur sedikit ya. Kenapa di sini aman?
ya, relatif aman di kripto ini. Karena kita menggunakan spot trading ya, atau trading satu arah tanpa leverage ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada istilah di sini margin call atau uangnya habis. Nggak ada. Ya, ini kabar baiknya. Jadi di sini secara keamanan ini jauh lebih aman dibanding trading yang bersifat punya leverage ya, biasanya di future tuh ya. Biasanya yang sifatnya begitu adalah forex dengan emas ya, atau komoditi yang lain ya. Bisa silver dan yang lain ya. Nah, sekarang problemnya ketika trading di sini atau resikonya apa dong kalau kalau nggak MC? Ya, hanya sebatas floating loss atau istilahnya nyangkut. Nah, sekarang gimana cara kita menyikapi floating loss dengan benar ya? Karena yang pertama Bapak Ibu harus sadari ketika kita trading di kripto, ya ini sama seperti saham ya Bapak Ibu. Saham itu kasus yang terburuk yaitu apa? Ya nyangkut ya, harganya turun. Ya kita nggak bisa jual dulu sahamnya, tunggu sampai harganya naik ya. Yang paling buruk yaitu sahamnya nggak naik-naik lagi, yaitu biasanya saham gorengan ya, udah tamat riwayatnya. Nah itu sebabnya kita juga harus pandai memilih ya saham yang benar. Nah kalau di sini kabar baiknya, koin-koin yang akan ditradingkan adalah koin-koin yang istilahnya di dunia saham adalah sudah blue chip ya, koin-koin pilihan yang aman, yang punya fundamental yang jelas. Kalau di sini mungkin bukan fundamental istilahnya, koin-koin yang punya utility yang jelas gitu loh ya. Oke. Nah, sekarang ya, pertama Bapak Ibu harus sadari dulu bahwa harus pahami dulu bahwa floating loss itu tidak sama dengan loss ya. Nah, analoginya gini, kalau Bapak Ibu memegang segram emas di tangan, ketika harga emas belinya 1 juta, lalu 5 hari kemudian harganya menjadi 950.000, berarti Bapak Ibu mengalami floating loss sebesar Rp50.000. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah loss? Apakah rugi? Tidak rugi. Di atas kertas, Bapak Ibu rugi, ya kehilangan 50.000. Tetapi selama Bapak Ibu tidak jual emasnya, tidak jadi masalah. Nah, itu yang saya maksud dengan floating loss. Ya, itu sebabnya ini kaitan erat sekali dengan uang dingin. Ya, seringkali emas itu terpaksa dijual, akhirnya kita rugi 50.000. Ya, kenapa? Gara-gara kita perlu uangnya. Ya, itu sebabnya menggunakan uang yang betul-betul nganggur. Ya, oke. Lalu berikutnya, floating loss adalah calon profit kita. Nah, ini kabar baiknya ya. Jadi tidak mungkin ya trading di kripto tanpa floating loss, nggak mungkin. Ya, karena kalau nggak ada floating loss nggak ada profit. Ya, karena kan kita ambil selisih dari harga murah ke harga yang lebih mahal kan begitu ya. Nah, berikutnya, tidak mungkin trading tanpa floating loss. Nah, jadi Bapak Ibu jangan berharap saya maunya trading nggak ada floating loss. Itu sama aja Bapak Ibu ngomong gini, saya pingin berenang ya, tapi nggak mau basah, nggak bisa. Ya, jadi ini sudah satu kesatuan ya. Bapak Ibu mau dapat profit harus melewati dulu fase-fase floating loss ya. Bahkan floating loss-nya semakin dalam malah semakin bagus. Kenapa? Kita bisa luncurkan robot kedua ya, seperti itu ya. Oke, nanti dibahas di kesempatan lain. Kenapa kita harus memanfaatkan robot-robot yang disediakan oleh BTS ya? Oke, nah sekarang Pak, gimana Pak? Kalau sudah floating loss, ya saya sudah paham, tapi kok floating loss-nya lama ya? Ya ada yang sudah sampai 1 bulan. Waduh Pak, 1 bulan nggak ada profit nih. Kenapa? Floating loss terus, nyangkut terus, harganya nggak naik-naik gitu ya. Nah, kabar baiknya ini bisa disiasati ya. Pertama-tama Bapak Ibu, eh, automation trading kita ya, atau orang di Indonesia udah terlanjur menyebutinnya bot ya, robot ya. Sebetulnya bahasa yang benar itu sebetulnya automation trading ya, alat bantu atau alat otomasi lah yang membantu kita melakukan trading ketika kita tidur, ketika kita sedang kerja, ketika kita sedang setir mobil seperti itu ya. Nah, jadi robot itu sendiri sudah melakukan tugasnya untuk mengatasi floating loss ya. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya di acara Table Talk atau di BOP ya, Business Opportunity Presentation, sudah dijelaskan cara kerja robotnya. Jadi robot ini nggak sembarangan masuk market ya, dia nggak akan masuk ketika harga sedang turun. Nah, ini Bapak Ibu harus ketahui dulu ya. Jadi robot ini sudah berusaha sedemikian rupa untuk menyiasati atau menghindari terjadinya floating loss ya. Seperti itu. Satu. Nah, kedua, kalau toh robot sudah berjuang tetapi tetap kena floating loss, karena masalahnya market nggak bisa kita atur ya. Market itu sangat misterius kan.
Ya seperti cuaca lah ya, kita hanya bisa memprediksikan 80% saja akurasinya ya. Nah, gimana cara menyiasatinya? Pertama adalah tambah dana. Nah, ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu harus punya buffer ya. Nah, Bapak Ibu bisa tambah dana ya, bisa dengan cara yang agak sedikit rumit ya, artinya Bapak Ibu harus stop dulu, harus pause dulu robotnya, baru masukkan dana seperti itu ya. Lalu setting ulang ya, dananya misalnya 1.000 dimasukkan 1.000 lagi, harus di-setting menjadi 2.000 modalnya. Baru kita play lagi seperti itu ya. Tambah dana ya. Dan tambah dana ini hal yang umum ya kalau di dunia forex, Bapak Ibu kalau sudah turun harganya, ketahanan dana kita sudah kurang, Bapak Ibu harus cepat-cepat isi dana, tambah dana. Kalau enggak, habis sudah modal kita ya. Seperti itu. Oke, nah di sini kabar baiknya nggak perlu takut dengan hal itu ya. Oke, yang kedua adalah buka aplikasi robot kedua atau robot-robot yang selanjutnya, karena kita dapat jatah 5 robot. Ya, jadi di sini robot murah sekali ya. Di tempat lain satu robot 120, di sini kita dapat 5. Seharusnya robot di sini ya satu ID itu harusnya 600 US dollar loh. Ya, di sini cukup 120 ya. Nah, sekarang ini yang paling efektif ya, yang banyak digunakan untuk menyiasati floating loss yang mungkin sudah terlalu lama ya, Bapak Ibu bisa keluarkan robot kedua. Kenapa? Karena robot kedua ambil posisi yang berbeda dengan robot yang pertama kan. Apalagi saat-saat ini nih ya, kondisinya sudah siap-siap untuk naik ke atas harganya ya, seperti itu. Oke. Oke, nah lalu berikutnya, gimana cara menyiasati ketika terjadi floating loss adalah dengan menjalankan afiliasi programnya. Nah ini dia ya, maksudnya gimana? Nah gini, kalau Bapak Ibu katakan 1 bulan belum ada profit ya, amit-amit ya. Nah tetapi kalau Bapak Ibu jalankan afiliasi programnya ya, Bapak Ibu jangan-jangan dari bonus afiliasinya bisa 2 kali, atau kalau secara hitungan persentasenya, jangan-jangan sudah 30% seolah-olah dibandingkan dengan hasil tradingnya gitu ya. Jadi misal kalau Bapak Ibu trading 10.000, ya Bapak Ibu berharap 10% gitu ya misalnya ya, berarti dapatnya 3.000. Jangan-jangan bonus afiliasi Bapak Ibu malah 9.000 di sini, seperti itu ya. Dan biasanya kalau kita bonusnya sudah besar, kita udah nggak pusing dengan kasus yang nyangkut tadi, seperti itu ya. Oke, nah lalu yang terakhir, jalan terakhir kalau Bapak Ibu sudah tidak ada uang dan dana dinginnya, ya, lalu afiliasi program juga Bapak Ibu nggak tertarik menjalankannya, ya terpaksa Bapak Ibu harus menjadi holder, ya. Atau artinya ya sudah ditunggu saja gitu, toh nanti juga naik lagi, ya. Bapak Ibu harga emas boleh naik turun, tetapi endingnya emas itu ujung-ujungnya selalu naik. Ya itu sebabnya sampai hari ini orang selalu percaya menyimpan uang dalam bentuk liquid, yaitu pakai apa? Pakai emas, ya di samping di luar deposito seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang apa kaitannya holding itu, ya, menyimpan dana? Kita sudah tahu ya bahwa untuk mencari keuntungan dari kripto itu ada 4 cara ya, dengan mining, staking, staking dan gaming ya. Sekarang main game aja bisa dapat uang loh, ya, karena dapat hadiahnya bentuknya koin ya. Lalu holding dan trading. Nah, BTS berbicara trading ya, tetapi kalau posisinya sedang floating loss ya, anggap saja Bapak Ibu sedang holding ya, menyimpan koinnya. Ya karena kenapa kita hold koin? Karena koin itu pasti naik satu hari, asal koinnya yang blue chip ya, koin-koin pilihan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, karena koin itu nanti pasti akan naik lagi. Ya kapan? Kita nggak pernah tahu. Tetapi kabar baiknya, kalau bukan koin-koin micin ya, atau kalau saham, kalau di saham itu disebutnya saham-saham gorengan, itu pasti naik lagi gitu loh ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau terpaksa memang harus cutting loss, jadi maksudnya gini, mungkin Bapak Ibu pakai uang dingin ya, tapi tiba-tiba ada seseorang atau keluarga yang sakit yang Bapak Ibu harus bantu. Ya urgent, darurat, SOS. Waduh, terpaksa nih. Saya harus tarik dana saya nih, karena saya nggak ada dana buat pengobatan ya saudara kita atau siapapun orang yang Bapak Ibu cintai. Misal ya, jadi terpaksa harus dicairkan gitu. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kabar baiknya. Pertama, ya kalau Anda terpaksa cutting loss pun, Anda tidak kehilangan seluruh modal Anda. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu ya. Lalu kedua, Anda hanya kehilangan sebagian modal Anda. Ya, jadi nggak berbeda dengan cutting loss, dengan margin call ya. Nah, contoh ya, ini ada seseorang yang menggunakan memfollow namanya AWP. AWP itu 375 US dollar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kondisinya di Binance ya, modalnya tinggal 1,5.
berarti ini sudah habis nih, udah floating loss semua nih, udah nggak ada dana lagi, ya. Artinya Bapak Ibu, kalau ini dicairkan, apakah berarti uang saya tinggal berapa 22.024, Pak? Oh enggak. Cara ngitungnya gimana? Bapak Ibu, kalau terpaksa harus cutting loss, yang hilang adalah yang ini, yang minus 27, minus 0,8, minus 0,77. Nah, ini kalau di total, ya, ini hanya 31,24 USDT. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu 375 dipotong 3124. Nah, itu sisanya yang Bapak Ibu ambil. Atau dengan kata lain, kalau secara persentase, Pak, kalau saya terpaksa harus cairkan dana saya hilangnya berapa persen? 8,33%. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kehebatan atau keamanan dari spot trading ya. Semoga Bapak Ibu bisa paham ya, bisa membedakan dengan trading forex yang resikonya aduh tinggi banget ya, modal bisa betul-betul habis dalam satu malam ya. Sebelum tidur dilihat MT4-nya wah masih bagus. Begitu pagi-pagi buang air kecil jam 4 pagi iseng buka MT4 ternyata sudah nol, modalnya habis ya. Saya punya teman pergi ke Hong Kong, saya ingat sekali ya Pak Peter di sini hadir, beliau kenal sekali karena saya dikenalkan oleh beliau ya. Pergi ke Hong Kong ya, ketika boarding dia lihat ini oke nih ya. Begitu dia pergi landing di imigrasi dia buka ya kan udah dapat wifi ya. Dia buka MT4-nya ternyata modalnya nol. Seketika itu juga liburan di Hong Kongnya menjadi tidak asik lagi ya. Itu bahayanya kalau leverage ya yang margin call. Ini nggak akan terjadi di kita Bapak Ibu ya. Oke. Cukup panjang ya saya membahas floating loss ya. Oke. Nah, sekarang bicara masalah floating loss yang terakhir nih ya. Pak, gimana Pak kalau floatingnya lama banget? Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Bitcoin ini istimewa ya, kripto lah secara umum, tetapi khususnya Bitcoin ya. Bapak Ibu saya akan buktikan di sini, Bapak Ibu ambil Bitcoin di harga kapanpun ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena di dalam 4 tahun kemudian, Bitcoin ini selalu naik dan minimal kenaikan itu 100%. Ya, kita lihat ya. Oke, kita akan buktikan ya, dimanapun Anda mengambil posisi Bitcoin dalam durasi 4 tahun atau 48 bulan, pasti akan mendapatkan peningkatan atau keuntungan sebesar minimal 100%. Ya, kita buktikan ya. Katakan kita ambil dari tahun 2012 ya, warna merah ini. Oke. Nah, kita tarik 48 artinya mewakili 48 bulan ya, karena satu bar ini mewakili 1 bulan. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ya, 48 ya. Berapa kenaikannya selama 4 tahun? 535,66%. Oke, kita coba lagi ya. Katakan mulai dari 2014 yang warna merah ini ya. Oke, kita tarik 48 bulan. Nah, ini dia. 489, 48. Nah, ini dia. Oke, 48 posisinya di hijau ya, hijau atas ini ya. Oke, berapa? Kenaikannya 4.038%. Ya, sudah 2 kali ya kita buktikan ya. Oke, sekarang kita coba yang ketiga kali. Oke. Katakan kita ambil dari 2016 atau 2016. Sini deh ya. Oke, kita tarik 48 bulan. 48 posisinya di merah ya, merah di bawah. Oke, berapa kenaikannya? 1.640%. Ya, ini yang ketiga kali ya. Kita coba terakhir yang keempat. Kita mulai misalnya 2017 lah ya. 2017 sekarang kan 2021 nih. Kita coba dari sini ya. Oke. 48 bulan. 48 bar. Kita lihat. Posisinya hijau di sini ya, di atas ya. Oke, berapa kenaikannya? Sejak 1 Desember hingga 1 Desember 2020, 4 tahun ya, kenaikannya adalah 4.129%.
Ya, masih nggak percaya? Sekali lagi ya. Yang ke berapa nih? Kita coba dari 2000 ini deh ya, saat merah ini ya, September 2017. 48 cukup nggak nih? Oh, masih cukup ya. 48 kondisinya ini merah. Oke. Dari 1 September 2017 hingga 1 September 2021 kenaikannya berapa? 881%. Ya, terbukti ya. Oke. Oke, jelas ya, Bapak Ibu. Semoga dari data ini, fakta ini, Bapak Ibu bisa lebih memahami ya keunikan dari kripto, khususnya Bitcoin ya. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen, Pak, kalau gitu saya tradingnya Bitcoin saja ya, saya nggak mau koin yang lain. Bisa, Bapak Ibu, bisa banget ya. Oke, lalu prinsip kelima. Nah, ini dia. Ini kabar baiknya ya, dan sekaligus ini bicara keamanan nih. Likuiditas dan kecepatan withdraw yang sangat tinggi ya. Yang pertama ini adalah aset yang saat ini paling liquid, Bapak Ibu. Ya, banyak orang bilang yang paling liquid adalah kalau deposito liquid nggak? Ada yang bilang paling liquid itu fiat, deposito. Nggak juga. Bapak Ibu kalau mau tarik dananya hari Jumat malam, nggak bisa kan? Bapak Ibu harus tunggu hari Senin. Jadi deposito pun nggak liquid. Ada yang bilang emas, wah emas Pak paling liquid. Nggak juga. Ya Bapak Ibu ketika cairkan emas, emang semua orang bisa beli. Ya Bapak Ibu beli emas di toko A, Bapak Ibu jual di toko B, itu harganya bisa di bawah harga pasar loh. Ya, itu sudah hal umum ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat di market di internet harga sekian. Bapak Ibu begitu jual, saya mau jual harga emas gini. Terus yang mau beli bilang harganya segini. Loh, di internet segini. Lalu dia bilang apa? Jual aja di internet. Seperti itu kan. Ya, jadi nggak gampang ya. Tetapi kripto ini luar biasa ya. Bapak Ibu ini sangat liquid. Bahkan Bapak Ibu bisa carikan sesuai dengan jumlah yang presis yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu cairkan apa namanya? Misalnya deposito ya. Saya ada deposito katakan ada 200 juta. Saya mau ambil 50 juta aja ya. Nggak bisa, Bapak Ibu harus diberesin dulu semua gitu loh ya, dicairkan dulu lalu diurus ya. Belum bayar penaltinya ya. Lalu kalau emas ya, emas 2 gram ya. Bapak Ibu punya 2 gram jadi satu ya misalnya ya. Bapak Ibu hanya butuh 500.000. Bisa Bapak Ibu hanya dapat 500? Enggak, Bapak Ibu harus cairkan dulu 2 juta tersebut, baru ambil 500-nya. Ya berbeda dengan kripto. Ya Bapak Ibu bisa ambil Bapak Ibu punya kripto 1 miliar misalnya, Bapak Ibu hanya butuh 6 juta, Bapak Ibu bisa ambil 6 juta ya, paling lebih sedikit lah, seperti itu. Ya, itu yang saya maksud. Ini aset yang paling liquid. Yang kedua adalah aset yang sangat cepat ketika di withdraw. Nah, berbicara withdraw hari ini ya, ini banyak orang yang stres ya akhir-akhir ini ya, terutama mereka yang berada di robot-robot tetangga nih. Kenapa? Karena WD-nya jadi sangat sulit ya, lambat dan bahkan beberapa tidak bisa WD dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, Anda bisa WD di bawah 15 menit. Saya rata-rata 12 menit sudah masuk ke rekening BCA saya. Ini yang luar biasa. Hari apa, Pak? Nggak ada liburnya, kan kripto 24 jam. Mau hari libur, mau lebaran, tanggal merah, malam takbiran, bisa cair. Ini yang luar biasa. Ya. Sekaligus ini menjadi bentuk keamanan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba satu hari dapat berita bahwa ada berita yang membuat Bapak Ibu terpaksa harus menarik, ya karena mungkin, wah saya harus pergi keluar kota, atau saya harus pindahkan asetnya, misalnya nih, ada gosip, wah kripto nggak boleh, ya oleh siapa? Ya kalau oleh manusia nggak mungkin lah. Sudah banyak tokoh-tokoh di dunia mengatakan kripto ini nggak boleh. Tetap aja. Bapak Ibu sudah dengar ya, kemarin Rusia sudah menyatakan bahwa kripto akhirnya dijadikan alat tukar. Ya, ini bangsa besar loh Rusia ya. Jadi semakin bertambah negara-negara yang mengakui kripto ini bukan hanya sebagai aset digital ya. Nah seperti itu ya. Jadi misalnya amit-amit ya, tiba-tiba kripto nggak bisa dipakai lagi ya. Mulai kapan? 2 bulan lagi. Bapak Ibu jangankan 2 bulan. Kalau 2 jam lagi aja Bapak Ibu bisa langsung cairkan. Ya seperti itu ya. Ini contoh yang mengerikan ya. Berikutnya, aset yang bisa dicairkan di mana saja dan kapan saja.
Pertama, kapan saja karena ini internet, Bapak Ibu bisa cairkan sambil BAB. Ini maaf ya, Bapak Ibu bisa cairkan sambil rebahan di kamar ya, sambil nonton drakor bisa mencairkan dana 2 miliar ya dengan santai gitu loh ya. Dan di mana saja, artinya di negara manapun, terutama negara-negara maju ya, Bapak Ibu bisa cairkan kripto ini dengan mudah. Ya, kalau Bapak Ibu di sana tidak ada exchange, tidak ada bank yang bisa membantu mencairkan, Bapak Ibu bisa temui anak-anak muda di sana bilang, saya mau jual kripto, ya, saya transfer ke kamu ya, saya butuh uang sekian USDT ya, nanti dia akan masukkan ada transaksi di sana, dia akan kasih cash-nya ke Bapak Ibu, bisa? Bisa Bapak Ibu, ya asik ya, oke. Ya, yang keenam. Nah, ini dia. Ya, yang keenam adalah bicara profit ya. Nah, Bapak Ibu, kalau profit dari kripto katakan ya bisa 3 sampai 10% per bulan ya, bukankah itu lebih dari cukup? Nah, itu loh. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, maksud saya gini, mmm jika dibandingkan dengan deposito, ya kenapa? Kripto ini cocoknya dibandingkan dengan deposito, ya. Kenapa? Karena dari segi likuiditasnya, ya, liquidnya sangat liquid gitu ya. Lalu keamanannya juga relatif aman, apalagi kita tradingnya di Binance ya. Jadi ya setara lah dengan deposito. Tetapi di sini profitnya jauh lebih besar ya, return-nya jauh lebih besar dari deposito ya. Lalu kedua, Bapak Ibu perlu sadari bahwa kripto ini sampai malam hari ini tidak ada potongan pajak loh. Deposito 20% kan? Ya nggak peduli mau rupiah, mau dolar, sama. Lalu investasi itu seharusnya dihitung annually, bukan monthly. Jadi maksud saya gini, 3-10% per bulan itu dengan catatan ya, kalau Bapak Ibu sudah rata-rata dalam 12 bulan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah trading 12 bulan, Bapak Ibu bagi 12 ya, total profit itu ya jatuhnya per bulan antara 3 hingga 10% per bulan ya. Itu udah lebih dari cukup gitu loh. Maksud saya begitu ya. Loh, Pak, memang cuma 3-10? Oh enggak, bisa 2% ya, bisa 30%. Ya, tapi saya bicara yang, ya ini kan hanya contoh ya, maksud saya hanya mengingatkan bahwa ini tuh besar loh, bisa 3% saja sudah sangat besar gitu ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan deposito deh ya. Ini katakan deposito dolar ya, ini apa namanya bunga dalam 1 tahun ya, ini rupiah loh ya, dipotong pajak ya secara persentase ya per tahun itu akhirnya dari 1.000 US dollar hanya jadi 37 US dollar. Artinya hanya 3,7% setahun, Bapak Ibu. Ya, bayangkan. Tadi saya bicara berapa? 3 hingga 10% per bulan. Ini setahun loh. Dan ini deposito rupiah loh. Ya. Oke. Nah, artinya kalau kita breakdown ke IDR ya, berarti cuma 0,3% kan, ini setelah potong pajak ya. Bandingkan dengan 3% sampai 10. Artinya apa? Artinya di sini sekalipun hanya 3%, itu 10 kali lebih besar dari bunga deposito. Masa sih Bapak Ibu bilang kecil? Ya, ini besar loh ini ya. Oke, nah artinya perbandingannya 1:10 bahkan bisa 1:33 kalau nyampe 10%. Ya, artinya apa? Jelas, Bapak Ibu harus pindahkan uang Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak di deposito, ya. Bukan berarti semua dipindahkan ya. Bapak Ibu atur-atur ya resikonya ya. Deposito boleh, tapi juga Bapak Ibu harus simpan sebagian di sini. Kenapa? Ya, Bapak Ibu bisa hitung lah ya. Oke, nah sekarang bicara deposito, saya harus bicara inflasi. 10 tahun terakhir, inflasi di Indonesia per tahun itu rata-ratanya 4,2%. Nah, sementara tadi kita hitung deposito kita hanya 3,4 bunganya setelah potong pajak. Artinya Bapak Ibu kalau simpan di deposito, Bapak Ibu itu tidak dapat bunga, bunganya habis. Ya. Bahkan bahkan modalnya pun tergerus. Ya, ini kan lebih besar ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu simpan bunga simpan uang di deposito 10 tahun kemudian, sebetulnya uang Bapak Ibu turun berapa persen? Ya, 40%. Ya. Jadi, aduh, deposito adalah tempat menyimpan uang yang paling buruk, Bapak Ibu. Saya harus jujur katakan ya, paling buruk. Oke? Nah, sekarang bicara komparasi, harusnya nggak boleh deposito rupiah dibandingkan apa profit 3-10% dong. Yang paling adil adalah membandingkan
deposito US dollar. Harusnya kan begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ya, US dollar bunganya ya itu hanya 0,018%. Ya, bandingkan dengan 3%. Artinya apa? 1:167. Nah, jadi Bapak Ibu harus lupakan yang tadi ya. Kalau membandingkan harus apple dengan apple, ya apple to apple ya. Jadi bandingkan USDT kita, ini kan Bapak Ibu 3% USDT kan, US dollar kan, harus dibandingkan dengan deposito US dollar dong. Berarti 1:167. Ya, Bapak Ibu masih mau simpan uang di deposito setelah mendengar penjelasan seperti ini? Ya, ke satu kecil, kedua kegerus inflasi ya. Ambil sebagian, simpan di sini ya. Pak, aman nggak? Nanti saya jelaskan ya, seaman apa ya. Tidak ada yang 100% aman, tetapi cari yang paling aman dari antara yang aman kan begitu ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu ini sekedar wawasan ya buat Bapak Ibu ya. Saya ingin mempertajam lagi bahwa 3 sampai 10% per bulan itu lumayan besar. Ya artinya setahun antara kalau Bapak Ibu trading di kripto itu setahun harusnya bisa dapat $36 36% hingga 120% kan, betul ya? Nah sekarang kita lihat. Ini ada sebuah fund manager bernama Bridgewater Association ya. Ini ditukangi oleh Ray Dalio ya. Ray Dalio ini terkenal sekali ya. Dia menjadi lebih terkenal di kalangan milenial sekarang. Kenapa? Karena Ray Dalio dulu menentang kripto. Hari ini dia mendukung kripto. Kenapa? Karena Ray Dalio ini adalah seorang fund manager yang sangat dihargai, dihormati sekali di dunia ya. Nah, kita lihat ya, selama 28 tahun beliau mengelola uang nasabah ya, karena beliau menerima dana dari masyarakat, dia kelola ya. Beliau bisa mengembalikan dalam setahun itu keuntungannya 11,5%. Ya, padahal ya di S&P 500 ya, ini indeks saham harga gabungan 500 perusahaan blue chip di Amerika, itu setahun 7%. Itu saja sudah bagus Bapak Ibu. Ya, Warren Buffett selalu menganjurkan simpan investasi itu di S&P 500 aja lah. Jangan aneh-aneh dia bilang. 7% tapi aman, stabil dia bilang gitu. Nah, Anda lihat, Ray Dalio bisa 12%, 5% lebih tinggi lah. Ya katakan ini 12 ya, 5% lebih tinggi. Itu sudah besar Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bilang sebulan 3% kecil, wah, ini ada yang nggak beres nih Bapak Ibu ya. Karena orang-orang besar itu dia tidak mementingkan berapa besar profitnya atau bunganya atau return-nya. Yang penting modalnya dulu aman. Ya, masalah profit berapa itu nomor 2 lah. Kenapa? Karena orang-orang besar itu investasinya nggak cuma $100 Bapak Ibu, ya, tapi 100 miliar. Jadi yang paling penting keamanannya dulu. 100 miliar kalau untungnya 3%, kalau untungnya 12%, berapa itu jadinya? Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga Bapak Ibu mulai malam hari ini berpikir seperti orang-orang besar pada umumnya ya. Nah, ini data yang nggak bisa dipungkiri lagi ya. Ray Dalio yang tadi saya sampaikan, ternyata dia paling rendah ya. Tadi kan 11,5 ya. Ini dia punya rata-rata di dalam berapa tahun ini ya? Saya keluarkan datanya ya. Nah, selama 27 tahun, rata-rata per tahunnya bisa memberikan return 12%. Ya, itu udah bagus. Nah, Bapak Ibu pasti tergoda yang paling hebat siapa? Namanya Jim Simmons. Ya, dia seorang trader ya. Ray Dalio segala macam ya, tradingnya dia lebih banyak di komoditi ya, saham juga. Ya, Jim Simmons juga semuanya di ranah trading. Tetapi catatannya bukan di kripto ya. Ini semua nggak ada yang main di kripto nih ya. Nah, George Soros, Bapak Ibu masih ingat ya? Yang angkatannya nggak beda jauh dari saya pasti tahu. George Soros ini membuat Asia menjadi kerismon di tahun 98 ya. Nah, beliau dalam 29 tahun rata-rata return-nya ya, keuntungan setahunnya 32%. Jim Simon 39%. Berarti kalau kita bisa per bulannya 3% saja, berarti 36%. Itu sudah sangat bagus. Ya, kabar baiknya di kripto potensinya bisa sampai 10, per bulannya bisa 10 hingga 20% seharusnya. Ya, per bulannya ya. Karena kripto ini luar biasa ya. Punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi. Oke? Nah, ini kalau di dalam persentase berarti kurang lebih seperti ini. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan data ini Bapak Ibu bisa paham bahwa kalau ada profit-profit di luar sana yang terlalu bombastis, waduh, itu sepertinya tidak masuk akal gitu loh ya. Jangan-jangan itu rekayasa ya.
Nah, ini mungkin pesan yang paling penting ya. Jadi poinnya adalah jangan serakah Bapak Ibu. Orang yang serakah itu selalu ujung-ujungnya habis, ya. Eee, orang-orang kalau kita sering nonton di film ya, film-film gambling gitu, walaupun cuma film, begitu udah menang kita pengennya gimana sih? Udah selesai pulang pulang pulang, tapi selalu main lagi ya. Dari film-film aja kita bisa nasehatin orang yang sedang main di film bahkan ya, udah menang pulanglah," gitu kan. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan serakah. Ya, serakah itu merusak sekali, ya. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu, saya menganjurkan Bapak Ibu mensisihkan 10% ya, investasikan setiap bulannya di BTC dan ETH. Ya, tinggalkan emas ya, saran saya ya. Boleh didengar, boleh enggak ya. Oke, kenapa? Karena BTC dan ETH ini adalah aset digital yang akan terus naik seiring waktu. Dari mana buktinya? Ya, sudah terbukti Bitcoin dan ETH kan naik terus ya. Yang lain BNB juga ya. Usahakan beli lebih banyak ketika harga turun. Kapan? Ya hari ini. Ya, saat ini harga sudah mulai naik bahkan ya, tapi masih terus punya potensi naik terus ke atas ya. Berikutnya, jadikan sarana untuk menyiapkan masa depan yang cerah. Berapa? 5 tahun kemudian Bapak Ibu lihat deh, kalau Bapak Ibu simpen BTC dan ETH ya, yang pasti Bapak Ibu akan menyesal kalau uang itu Bapak Ibu hanya simpen di emas. Ya, karena 5 tahun kemudian saya jamin harga Bitcoin dan ETH pasti lebih tinggi dari emas. Taruhan yuk. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin kasih data ya bahwa kenapa Bitcoin ya, Bitcoin 6 tahun terakhir kenaikannya 3.000% ya, mengalahkan emas dengan S&P 500 yang hanya naik 150%. Kecil sekali ya. Jadi kecil banget ya. Oke, nah ini data 10 tahun terakhir ya. Lagi-lagi Bitcoin di atas jauh meninggalkan S&P 500 dan bahkan real estate. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini tahun 2020 ya, real estate ini drop. Ya, jadi siapa bilang harga tanah nggak akan turun? Turun. Ya, ini ketika apa? Ketika krismon dimulai. Ya, S&P 500 juga drop. Tapi BTC hanya turun sebentar, naik lagi. Ya, luar biasa ini. Oke, ini ketika di saat pandeminya ya, dalam 1 tahun Bitcoin masih bisa naik 318%. Kedua adalah emas, ya, di saat itu ya. Nah, ini mungkin riwayat ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Kenapa sih kok saya ini ngotot banget suruh Bapak Ibu pindahkan apa emasnya dibelikan Bitcoin. Anda lihat, Bitcoin itu diluncurkan 2009 hanya $8. Ya, tetapi Bapak Ibu di Oktober akhir kemarin tahun lalu ini bisa mencapai hampir 1 M. Artinya dari Rp8 menjadi 945 juta, itu kenaikannya 83 juta kali, atau secara persentase adalah 8,36 miliar persen. Bapak Ibu nggak pernah ada aset seperti ini. Tidak ada investasi yang lebih dahsyat di samping investasi di Bitcoin, Bapak Ibu. Ya, apakah ini sudah berakhir? Belum. Karena diprediksi Bitcoin bisa mencapai 1 triliun. Nah, menarik nggak Bapak Ibu? Ya, tapi tidak ada yang memprediksikan emas jadi 1 triliun, nggak ada Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini jadi bahan pertimbangan. Oke, kenapa 5 tahun? Nah, Bapak Ibu lihat, ini kita flashback ya, 5 tahun ke belakang ya. Di 5 tahun, katakan Bapak Ibu membeli, menyiapkan dana 5.000 ya, ya di tahun berarti tahun 2000 berapa nih? 2015, 2016 ya. Oke, Bapak Ibu menyisihkan 1.000 untuk beli emas ya, beli saham Apple, lalu Bapak Ibu beli Bitcoin dan ETH. 5 tahun kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu lihat ya, gold naik jadi 1.300 US dollar dari 1.000 ya. Yang Amazon naik jadi 4.800, Apple jadi 5.100, Bitcoin menjadi 148.000 ya. Dan nah ini yang perlu diantisipasi. Ethereum itu bahkan mencapai 216.000. Artinya secara persentase Bapak Ibu lihat, emas hanya naik 30% ya. Saham-saham ini oke banget ya, Apple yang paling hebat sahamnya naik 500%. Tapi Bapak Ibu perhatikan Bitcoin dengan terutama ETH. Ya, jadi ini satu sinyal ya bahwa ETH ini punya potensi mengalahkan Bitcoin. Lah, kalau Bitcoin bisa jadi 1 triliun nanti, lah ETH berapa, Bapak Ibu? Ya, semoga Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik ya saran saya untuk mulai sedikit-sedikit berinvestasi menabung di Bitcoin dan ETH.
BNB boleh, boleh. BNB juga bagus ya. Harganya nomor 3 tertinggi ya. Oke. Oke. Selesai sudah ya, Bapak Ibu. Jadi ini boleh di-screenshot ya. 7 prinsip ini Bapak Ibu harus pahami dulu ya supaya eh, Bapak Ibu bisa mudah ambil keputusan ya. Bapak Ibu mau bergabung atau tidak ya. Oke, nah sekarang saya ingin bicara yang lebih dalam lagi ya. Nggak fair kalau saya nggak bicara resiko ya. Nah, resikonya apa sih Pak? Tadi Bapak sempat bilang ya ini resikonya nggak beda jauh lah dengan deposito. Kita lihat ya. Resiko ada dua. Pertama, tempat trading atau tempat di mana modal kita berada, yaitu di Binance. Ya, Binance itu adalah broker nomor 1 di dunia. Ya, nah apa yang resiko terburuknya apa? Binance ini akan kena dampaknya jika terjadi global force major. Artinya ada bencana alam yang sifatnya global. Ya, apa tuh? Perang Dunia Ketiga. Ya, sekarang lagi ada isu ya. Waduh, jangan-jangan ada Perang Dunia Ketiga nih. Ya, Rusia dengan China menyatu melawan Amerika katanya gitu ya. Itu global force major tuh. Kalau terjadi gempa menyeluruh, nah itu dia. Ada meteor jatuh di berbagai benua, itu global force major. Baru Binance akan kena dampak. Ya, tetapi di luar itu kecil sekali ya resiko ada di Binance ya. Nah, kenapa? Kita lihat ya, Binance ini nomor 1 ya broker dengan skornya aja 9,9. Dan Bapak Ibu lihat, ini data ini selalu bergeser ya. Ini data yang saya screenshot ini adalah 13 miliar. Artinya sekitar 100 ratusan triliun kalau dalam rupiah. Dalam satu hari loh, Bapak Ibu lihat ya, volume 24 jam. Berarti dalam satu hari transaksi yang terjadi di Binance itu ratusan triliun. Kalau dalam hal ini ya sekitar hampir 200 triliun. Satu hari loh Bapak Ibu. Yaitu sebabnya kalau Bapak Ibu mencairkan dana di sini, mau beli Bitcoin kah atau mau jual apa kek ya, di bawah 1 detik langsung ada yang beli. Karena marketnya dunia Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Oke, nah satu itu. Yang kedua adalah ini. Binance ini punya yang namanya SAFU. Ya, SAFU itu singkatan dari Secure Asset Fund for Users. Ya, pendeknya gini. Sejak 14 Juli 2018 ya si CZ ini ya pendiri dari Binance ini membuat satu kebijakan setiap keuntungan dari hasil transaksi dia akan sisihkan 10% untuk mengganti jika nasabah terjadi masalah. Masalah di dunia internet apa? Pembajakan atau hacking ya. Jadi kalau kehack ya tiba-tiba loh kok dana saya hilang ya Anda bisa buktikan bahwa dana Anda hilang. Binance akan mengganti dana Anda. Dari mana dananya? Dia membuat semacam internal insurance, ya. Nah, lalu, nah ini jawabannya nih, ya. Ketika ditanya ya, gimana seberapa aman sih taruh uang di Binance gitu ya? Dia ngomong gini, first, nothing is 100% secure. Tidak ada yang 100% yang aman di dunia ini. If our little planet get hit by an asteroid, artinya apa? Kalau sampai dunia yang kecil ini kehantam oleh asteroid, artinya dunianya hancur gitu. Ya, susah saya bisa bertahan, kurang lebih begitu. Ya, jadi CZ sampai berani ngomong begitu. Ini kaitannya dengan apa? Dengan cold wallet. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya, nah ini satu bukti ketika Binance kena hack 40M. 40M itu 600 miliar lah ya, kalau dihitung 15.000 ya. 600 miliar langsung di refund ya. Anda bisa baca ya, Binance offer full refund. Ya. Nah, ini yang asik nih Bapak Ibu. Oh, jadi kalau saya tahu di Binance ada apa-apa diganti. Ya sudah, kenapa kita takut gitu loh, ya. Nah, kita dengar ya, apa pendapat seorang influencer senior di dunia kripto di YouTube ya di Indonesia tentang Binance. Mengapa saya percaya banget sama Binance? Yang pertama, Binance adalah exchange terbesar di dunia. Dan saat ini, Binance adalah pemilik dari CoinMarketCap.com, Wazir X, Toko Kripto, Trust Wallet, dan masih banyak lagi. Boleh dibilang, Binance adalah rajanya kripto. Yang kedua, servernya nggak pernah ngadat. Saya belum pernah merasakan Binance saya maintenance atau hang. Ini karena Binance terus-terusan berinvestasi pada infrastruktur berupa server dan security. Yang ketiga, yang paling penting nih, boleh dibilang seluruh dana kita di Binance aman. Karena cuma Binance yang dilengkapi dalam tanda kutip nih ya, dalam tanda kutip asuransi. Di Binance, kita menyebutnya SAFU, yaitu Secure Asset Funds for Users. Binance mengalokasikan 10% dari seluruh trading fee
untuk perlindungan aset kripto kita. Dana di Safu akan digunakan untuk mengganti koin kita apabila terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, di-hack misalnya. Dana di Safu disimpan di cold wallet yang terpisah. Ini adalah keunggulan yang nggak ada di exchange lain, baik exchange internasional ataupun exchange lokal. Makanya saya percaya banget sama Binance. Oke, jelas ya. Tadi disinggung oleh Angga itu mengenai cold wallet. Ya, cold wallet itu semacam hard disk lah. Ya, jadi koin-koin yang ada di sana itu disimpan di dalam bentuk fisik yang namanya apa namanya cold wallet. Ya, kalau ada cold wallet berarti ada hot wallet. Ya, hot wallet itu berarti online. Nah, resikonya kena hack. Ya, nah itu sebabnya kenapa keamanan di Binance itu sangat tinggi karena nggak akan kena hack untuk sebagian besar dana yang disimpan di sana seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan asteroid tadi. Ya, jadi walaupun nggak offline ya aman kan, tapi kalau dunianya hancur ya si hard disk-nya rusak juga gitu loh. Itu maksudnya ya. Oke, nah lalu ini data yang agak buat saya ini yang paling penting justru ya. CZ ini dapat posisi sebagai orang terkaya ya. Ada yang bilang nomor 11, ada yang bilang nomor 15 ya. Padahal dia baru membangun Binance itu 2017 loh. Ya baru 5 tahun ya, bahkan belum 6 tahun ya. Ya baru mau 5 tahun tahun ini. Betul ya. Nah, tetapi beliau punya kekayaan mencapai 1.370 triliun. Wah, ngeri ya. Dan ini yang ingin saya highlight. Chow siap menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk program amal sebesar 99%. Nah, gimana tuh kira-kira ya? Saya diajarkan untuk menyisihkan dana 10% untuk mengembalikan kepada Allah saya ya. Nah, yang teman-teman saya, saudara-saudara saya yang muslim itu 2,5% harus disisihkan ya untuk dikembalikan kepada pencipta gitu. Nah, beliau mengembalikan 99%. Jadi artinya apa? Kalau kita yang menyisihkan 10%, 2,5% itu dipelihara oleh Allah kita dengan luar biasa. Wah, apalagi beliau nih. Ya, ini saya berharap dengan apa yang dia lakukan, Binance ini akan menjadi apa ya perusahaan yang diberkatin lah ya karena dia melakukan hukum alam ini ya beramal dengan sangat ekstrim ya. Jadi itu juga salah satu faktor X lainnya yang seharusnya membuat Binance menjadi jauh lebih aman dibanding perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, jadi jelas ya, risiko di Binance ada, tapi kecil. Ya, kalau saya sebut dalam persentase, saya memberi angka 0,5% lah risiko uang kita hilang di Binance ya. Lalu yang kedua adalah BTS ya. BTS itu risikonya apa? Nah, ini dia ya. Bapak Ibu ingat ya, ada pembagian 80-20%. Nah, BTS punya hak untuk mengambil 20% dari hasil trading, ya hasil keuntungan semua nasabah-nasabah yang menggunakan robot BTS. Ya, nah dulu awalnya saya berpikir, waduh, resikonya ada di sini nih. Binance-nya sih saya nggak khawatir ya Bapak Ibu, karena saya menggunakan Binance sejak Binance buka 2017, ya jadi udah nggak asing buat saya. Tapi Bapak Ibu, ini BTS kan saya baru kenal nih ya. Waduh, 20%-nya BTS ambil gimana nih? Ya, berarti resiko saya 20%. Awalnya saya berpikir begitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini prakteknya. Misalnya Bapak Ibu trading 1.000 US dollar, GSV-nya katakan 100 ya. Nah, GSV itu apa? GSV itu adalah saldo. Seperti Bapak Ibu mengisi saldo di GoPay, di OVO, seperti itu ya. Nah, katakan Bapak Ibu profitnya 10%. Ya, artinya dari 100 profitnya 100 dong, betul ya? Nah, ini yang mengejutkan saya adalah ketika kita dapat profit, profitnya ada di mana? Semuanya ada di Binance. Begitu saya tahu fakta ini, ya sudah, ini aman banget. Ya, profit saya bahkan tetap ada di Binance, bukan hanya modal. Ya, karena modal kita udah bahas tadi aman ya. Nah, ini profitnya nih yang bahaya. Ternyata enggak juga. Nah, sekarang pertanyaannya kan gimana dong si BTS mengambil haknya yang 20%? Nah, inilah gunanya gas fee. Ya tadi kan sudah jelas ya, 80-20 kan? Nah, gimana cara dapat 20%-nya BTS ini? BTS akan mengambil setiap transaksinya, keuntungan nanti, dari mana? Dari saldo yang sudah kita siapkan, yaitu 100 ya. Berarti kalau katakan profitnya 10%, berarti kan jatahnya $20 ya. Nah, $20 dipotong dari saldo kita. Nah, bulan depannya kita masih sisa di saldo kita $80.
Jelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi mekanisme ini Bapak Ibu harus harus pahami nih. Di sini keamanannya dari transaksi kita menggunakan BTS. Dengan kata lain, BTS tidak bisa menyentuh uang kita, sama sekali nggak bisa sentuh. Ya, karena bahkan nggak bisa sentuh sama sekali karena walletnya terpisah dengan Binance gitu loh. Jelas ya. Nah, jadi ini kita menyiapkan saldo ini dengan segala kesadaran kita gitu loh. Pak, gimana kalau gas fee-nya kita nolkan? Ya, jangankan nol ya. Kalau gas fee-nya di bawah $5 saja, robotnya langsung stop. Ya, automation-nya nggak bisa kerja. Ya, seperti itu. Oke? Itu satu yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Nah, lalu ya dari gambar ini saya harap Ibu bisa dapat gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi Binance ini dengan BTS ini adalah dua dua kutub yang terpisah satu dengan yang lain dan tidak saling terkonek satu dengan yang lain. Ya, yang terkonek ya kita. Ya, nah Indodex dan toko kripto ini diperlukan untuk mengubah atau ya untuk melakukan transaksi dari rupiah menjadi US dollar atau USDT ya di dunia kripto atau sebaliknya seperti itu ya. Jelas ya? Semoga diagram ini lebih memperjelas ya keamanan dari transaksi uang kita. Nah, jadi resikonya apa dong? Kalau dari BTS ya resikonya sewa botnya. Kalau BTS-nya hilang, berhenti, kabur, ditelan bumi gitu ya, ya sudah kita hilang sewa robotnya aja ya. Lalu ada yang kedua saya harus fair ya, saya harus apa adanya nih. Risiko berikutnya adalah gas fee-nya dan bonus afiliasi. Karena gas fee itu kan ada di wallet-nya BTS, bukan di Binance. Ya artinya kalau BTS-nya raib, ya gas fee-nya juga raib, ya termasuk bonus afiliasinya. Itu sebabnya nanti kalau Bapak Ibu aktif di bonus di bisnis afiliasinya diaktifkan ya Bapak Ibu, secara periodik Bapak Ibu harus tarik. Misal kalau saya per 200 US dollar saya tarik. Ya, supaya apa? Ya mengurangi risiko dong. Ya, jadi kalau ada apa-apa 200-nya sudah saya selamatkan. Seperti itu. Bapak Ibu risikonya hanya sebatas ini ya. Bapak Ibu tinggal putuskan ya. Oke, nah sekarang pertimbangkan sebelum Bapak Ibu menjudge CBTS ya. Nah, sekarang pertanyaannya logikanya ya, ngapain ya BTS tutup gitu loh? Atau kata yang lain apapun lah ya. Karena setiap transaksi dia akan dapat 4% dari robotnya, 4% dari hasil trading seluruh nasabahnya, dan ketika kita mencairkan uang kita dari wallet BTS dimasukkan ke rekening kita, dia akan menarik 1 US dollar. Ya, jadi ini perusahaan jasa ya Bapak Ibu ya, dia hanya bikin robot satu kali, di-upgrade ya, servernya diperkuat, paling investasinya di servernya aja kan. Tetapi ini profitnya stabil, tetap ya, dan ini global, dunia. Ya, jadi harusnya nggak ada alasan BTS untuk menutup perusahaannya ya. Dan Bapak Ibu perlu tahu sedikit nih, ya kalau tadi ada yang namanya Changpeng Zhou ya, pendiri Binance. Nah, Pak Sutopo ini ya advisor dari BTS ya atau partner dari BTS ini rupanya seorang konglomerat muda ya Bapak Ibu ya. Beliau ini bahkan beliau ini berprestasi nih. Ya, beliau ini punya 20 perusahaan ya. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan ya di awal beliau punya 20 perusahaan yang beliau kelola ya, dia sudah membentuk sebuah grup ya, Widodo Group ya, ciri-ciri sebuah konglomerat ya. Modern Group ya, Sinarmas Group ya, Indo Indo Group gitu ya. Seperti itu. Nah, beliau juga sudah ada di posisi itu ya. Dan yang menarik adalah beliau ini punya pengalaman 16 tahun ya di dunia trading forex ya. Dan beliau bukan punya broker lokal loh, beliau punya 2 broker internasional dan broker lokal ya, HFX dengan Hot Forex ya. Jadi rasanya kok konyol ya kalau beliau merusak nama baiknya hanya dengan menutup BTS, sementara dia punya 20 perusahaan yang beliau kelola ya, ditambah lagi dia investor di banyak perusahaan startup ya. Ngapain namanya jadi rusak ya kalau logika saya begitu ya. Nah, ini beliau bahkan mendapatkan award ya di bulan Agustus ya. Ini di era ya 17 Agustusan ya. Beliau termasuk salah satu pengusaha muda yang berprestasi lah seperti itu ya. Oke, jadi poinnya adalah rasanya kecil kemungkinan seorang konglomerat muda ini akan merusak reputasi perusahaannya, nama baiknya hanya dengan menutup BTS seperti itu ya.
Ini pendapat saya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin punya penilaian tersendiri ya. Oke, nah ini disclaimer Bapak Ibu ya, jadi saya harus sampaikan bahwa apapun bentuknya kalau kita berinvestasi tentunya punya risiko yang tinggi ya. Nah kabar baiknya di sini, Bapak Ibu silahkan screenshot ya, saya nggak akan bacakan ya. Nah kabar baiknya di sini, risiko itu menjadi tinggi ketika Anda lakukan cutting loss. Dan ini tidak jadi masalah kalau yang Bapak Ibu gunakan adalah uang dingin. Itu pun kalau uang dingin ini terpaksa harus dipakai, tadi saya sudah jelaskan, cutting loss itu tidak berarti uang kita habis semua, ya. Jadi sebatas itu resiko tinggi yang saya maksud, ya. Silakan Bapak Ibu pertimbangkan, ya. Oke. Nah, ini step-step kalau Bapak Ibu sudah siap bergabung ya, ini saya jelaskan lalu lintasnya ya. Nah, jadi ini saya pakai BCA ya, saya padahal nggak dibayar nih ya, karena ini mewakili sejuta umat lah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan, transaksinya ya, masukkan rupiahnya, karena kita harus mengubah rupiah kita menjadi USDT ya, karena di Binance tidak dikenal yang namanya rupiah kan, jadi harus minimal USDT. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu bisa melakukan membeli USDT-nya di Indodex ya, atau di toko kripto ya. Nah, kalau Indodex Bapak Ibu ketika membeli akan kena 0,3% ya dari rupiah Bapak Ibu beli USDT, ya ini semacam money changer ya, Bapak Ibu akan kena biaya 0,3. Kalau di toko kripto ya, ini Bapak Ibu kenanya hanya 0,1%. Oke. Nah, lalu dari sini Bapak Ibu jika mengisi di BTS, ya katakan robotnya satu lah ya, misalnya $120, Bapak Ibu ingat ya, ada beban $1. Ini biaya untuk transfernya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap trading, ya karena di sini tidak harus langsung trading ya. Kalau Bapak Ibu sudah siap trading, katakan $1.000 US. Nah, Bapak Ibu harus tambahkan 1 USDT juga. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap $1.000, Bapak Ibu siapkan juga gas fee-nya. Jadi dari 120 ditambahkan 50. Ya cukup 5% saja dari modal yang ditradingkan. Jadi totalnya 50 ditambah 2 USDT. Nah, maksud saya gini, ya, kalau Bapak Ibu sudah siap trading, ini nggak jadi 2 USDT, tapi jadi 1 USDT. Kenapa? Karena sekaligus. Tapi kalau Bapak Ibu ini dulu masuk, lalu besok-besok baru lagi, baru siapkan dana tradingnya, Bapak Ibu kena lagi. Karena ketika masukkan 50 USDT, kena lagi $1. Itu sebabnya jadi 2 USDT. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini kenapa jadi 2, gara-gara Bapak Ibu tidak sekaligus, seperti itu, ya. Oke, nah, kecuali Bapak Ibu kalau lewat toko kripto, masuk ke Binance ini nggak kena beban 1 USDT, ya, karena toko kripto ini power by Binance, ya. Jadi Binance ini ada investasi lah di toko kripto, begitu, ya. Oke, nah jadi dalam hal ini ada 4 4 atau 3 lah ya, terserah Bapak Ibu mau pakai Indodex atau toko kripto ya. Minimal ada 3 aplikasi yang harus Bapak Ibu download ya, yaitu BTS, Binance, dan toko kripto atau Indodex, silahkan dipilih ya. Oke, nah sekarang lalu lintasnya gimana kalau narik dana Pak? Nah ini dia, ya kalau narik dari BTS, Bapak Ibu tarik Indodex, dalam USDT Bapak Ibu konversikan ke rupiah, katakan 200 ya. Nah ini yang saya bilang ya, jadi BTS ini akan kenakan 2 USDT, $1 untuk Tron ya, biaya transfer yang seharusnya, $1 diambil menjadi haknya BTS ya. Nah di sini kembali lagi, ketika mengkonversi dari USDT ke rupiah kena 0,3% ya. Nah ketika Bapak Ibu tarik ke BCA, kena biaya tariknya 25.000. Itu sebabnya saya kumpulkan per 200. Ya, jangan baru $10 tarik, $50 tarik. Yang berat di sininya nih Bapak Ibu ya, 25.000-nya ya. Nah, kalau lewat toko kripto ya kenanya kembali lagi sama 0,1 ya. Lalu kalau ketika kita cairkan ke BCA hanya kena 5.500, lebih murah ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil profit dari Binance ya, katakan profitnya 200 lah ya. Ingat kena beban $1 ya. Lalu di Binance-nya, di Indodex-nya kena 0,3, lalu ketika ditarik ke rupiah, kenanya 25.000, seperti itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tarik dari Binance-nya lewat toko kripto, Bapak Ibu kenanya 0,1, ya, tapi kena 1 USDT ya. Nah, di sini malah nggak kena nih kalau Binance, ya sorry. Ya Binance justru nggak kena, ya karena ada kerjasama mereka ya. Lalu dari toko kripto ke BCA tetap sama. Ya, jadi saya udah jelaskan semua ya Bapak Ibu, lalu lintasnya seperti ini, ada biaya-biaya di dalamnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga penjelasan saya yang cukup panjang 1 jam ini bisa membuat Bapak Ibu memutuskan dengan bijak
ya dengan informasi yang sudah lengkap, tidak ada yang disembunyikan lagi. Thank you. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan,